dengan Ical. Bapak Ical. Oke. Pak Ical, terima kasih waktunya. Saya boleh tahu sejak kapan Pak Ical suka nonton MotoGP dan mungkin kira-kira tahun berapa sih? Dari zaman Rossi sih ya, Sekitar tahun berapa? 2000, awal 2000 atau sebelum 2000? awal 2000-an ada. Awal 2000 ya. Waktu itu Rossi udah sering juara gitu. Udah sering juara. Atau mungkin ada yang selain Rossi yang sebelum Pak Ical tuh zaman McLuhan mungkin atau Capirossi? Mike Doohan, Stoner. ya paling Capirossi. Oh, Capirossi sempat. Capirossi. Oke. Ini kita langsung ke sekarang nih. Ya memang nggak banyak berubah lah semenjak era Rossi. Tapi tahun ini MotoGP itu untuk pertama kalinya ada 5 juara dunia. Ya. Jadi dia udah pernah juara, terus habis itu tahun ini balapan. Yang terakhir ada Jorge Martin yang tahun lalu sama Prama. Terus habis itu ada Francesco Bagnaia, ada Fabio Quartararo, pernah satu tim sama Rossi di Yamaha. Terus ada Joan Mir, waktu itu dia juara waktu pandemi, sama Marc Marquez, juara paling banyak. Ya. Kira-kira kalau ada 5 juara dunia kayak gitu, lebih seru atau ya udah, kira-kira persaingannya Bakalan lebih seru sih. bakalan Bakalan lebih seru. Kenapa? Kalau di antara nama-nama itu menurut Bapak yang paling berpeluang gimana? Siapa? Marquez. Oh, Marquez. Nah, kebetulan Marquez sendiri akan pakai motor berbeda sama tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh dia pakai motor Ducati tapi dari tim Satelit warnanya biru. Gresini. Tahun ini dia pakai motor yang paling kencang, Ducati warna merah. Wah, keren. Kira-kira menurut Bapak seberapa besar peluangnya dia untuk bisa jadi juara dunia? Tetap besar. Semakin Karena motor bukan cuma kecepatan tapi nyali. Jadi menurut Bapak nyalinya Marquez gede, motornya kencang. Motor kencang. Makin jadi. Kalau bisa ngomong langsung sama Marquez, kira-kira apa yang mau disampaikan? Saya dukung dia sepenuhnya. Ada lagi mungkin apa ya kira-kira biar apa gitu? Ya, saya dukung pokoknya sepenuhnya deh. Tahun ini tuh untuk pertama kalinya juga balapan itu ada 22 kali. Satu musim 22 kali. Artinya 22 seri. Artinya karena balapannya Sabtu sama Minggu, sprint race dan race, jadi total mereka itu balapan 44 kali dalam satu tahun. Oke. Dan itu berlangsung di 18 negara. Kira-kira menurut Bapak bakalan makin capek atau karena ya mereka itu memang atlet jadi mereka siap? Mereka pasti akan lebih siap, lebih enjoy. Karena memang dunianya kan Jadi lebih banyak balapan? lebih asik buat mereka. MotoGP ini kan yang suka kebanyakan laki-laki, Ya. tapi juga ada cewek-cewek juga nih yang suka. Ya. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira cewek-cewek itu suka MotoGP karena apa? Ada yang suka karena kecepatan, juga ada yang suka karena pembalapnya. Pembalapnya ganteng. Pembalapnya ganteng. Kalau pembalap ganteng mungkin masih ingat siapa gitu kan? Hah? Kalau versi Bapak gitu, pembalap ganteng kira-kira siapa gitu? Saya nyari pembalap yang cantik. Malah Bapak cari pembalap ganteng. Pembalap cantik. Kalau sekarang dulu kan Bapak suka Rossi. Kalau sekarang siapa kira-kira yang Marquez sama Bagnaia. Marquez sama Bagnaia. Dua-duanya itu kebetulan sama-sama pembalap Ducati. Ya. Nah, kalau mamanya ada kesempatan ketemu, kira-kira apa yang pengen Bapak lakuin gitu untuk bela-belain biar bisa ketemu apa? Saya foto sama-sama. Kalau mamanya mereka lagi ke Indonesia gitu, kira-kira Bapak bakalan temuin nggak? Bakal temuin. Nah, ini Mandalika kan sudah 3 kali ya? Ya, 3. 2022, 2023, 2024. Penontonnya naik sih, 102.000, 102.000 tambah lagi, hampir 103.000. Terus yang terakhir 120.000. Menurut Bapak kira-kira apa yang perlu dilakukan sama pemerintah biar orang mau datang langsung nonton di sirkuit? Ya servisnya ya apa namanya? Penerimaan masyarakat juga udah baik sih di Lombok sana ya gitu. Jadi biar orang makin banyak yang nonton karena kan potensinya bisa sampai menampung 200.000 orang per harinya. Ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang perlu dilakukan? Ya untuk tiket pesawatnya mungkin ya dipermudah gitu, penerbangan, terus akomodasi penginapan segala macam. Kira-kira yang masuk akal dari sini ke Lombok yang biar orang jadi pengen datang kira-kira
Yang worth it ya kurang lebih 1,2-an kali ya. Oh, 1,2 ya. 1,2 jadi kalau pulang pergi 2,4 masih. 2,4 masih. Itu kalau umpamanya segitu Bapak masih pengen nonton? Masih pengen. Jadi bawa 5 juta masih bisa fun lah. Oh. Kalau ini kan tahun ini MotoGP itu ada pengelola baru namanya Liberty Media. Jadi pengelola MotoGP sama pengelola F1 itu sama. Nah, kira-kira biar animo masyarakatnya semakin tinggi lagi gitu ya seperti zaman dulu masih ada Rossi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama pengelola baru MotoGP? Ya mencontoh dari yang ada ya F1 kali ya gitu. Apa kira-kira dari F1 yang apa lebih entertainmentnya atau ada kalau F1 tuh di Singapura ada konser-konser atau apa kira-kira itu perlu nggak kalau Pokemon? Perlu juga sih. Perlu Ya, band-band besar ya. ada band-band besar. Oh ya, ini andai-andai lagi nih. Kecepatan maksimal motor MotoGP itu 366 km. Bapak pernah nggak naik kendaraan di darat kecepatannya di atas 300 km? Nggak pernah. Naik bus? Hah? Naik bus? Naik bus belum, saya terus terang belum Oh, belum bus, naik belum bus. Tapi kalau umpamanya dapat kesempatan naik kendaraan di atas 300 km per jam berani nggak, Pak? Udah nggak berani. Oh, udah nggak berani. Udah nggak berani. Kenapa? Hah? Kenapa? Udah takut sekarang dengerin. Oh ya, ini balik lagi ke soal sirkuit. Tahun ini kan ada 22 sirkuit di seluruh 22 sirkuit. dunia. Di antara seluruh sirkuit itu, mana yang Bapak pengen kunjungi? Yang, Dunia. di seluruh dunia. Kalau punya ada kesempatan. Spanyol. Spanyol. Yang sirkuit mana, Pak? Ada Jerez, ada Aragon, ada Catalunya. Catalunya. Kenapa, Pak? Dia punya ininya ya, Oh, trackingnya. Selain juga udah memang legenda juga ya Catalunya ya. Oh. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Makasih, Mas. Ya. Makasih, Pak.